Budget soundbar speaker dari NYK. Ini ada NYK Nemesis X100 yang harganya itu cuman 100 ribuan, pokoknya under 200 ribu lah. Dan ini fiturnya udah lengkap banget. Dia juga udah pakai baterai, jadi bisa dibawa kemana-mana juga. Tonton terus video ini sampai selesai biar tahu selengkapnya. Hai, apa kabar kalian semua? Balik lagi bareng Seto di sini tentunya di Frag Gaming Channel. Dan tadi kita udah bahas soal NYK Nemesis Bass atau X100. Jadi serinya itu X100 dan nama lainnya Bass. Harganya cukup terjangkau banget. Jadi di sekitar 100 ribuan. Yang jelasnya di bawah 200 ribu sih masih. Dan ini dia udah multi connection, nggak multi lagi sih. Koneksinya banyak. Ada 4 mode. Jadi dia bisa Bluetooth, kabel, USB, dan SD card. Jadi bisa macam-macam ya. Dan ini dia udah built-in baterai. Jadi dia bisa dibawa kemana-mana, portable juga. Jadi nggak perlu kita harus taruh dan colok ke power outlet. Dan beberapa fitur yang mendukung soundbar ini yang kelihatan lebih mewah, dia itu ada RGB LED effect. Jadi ada lightingnya, tapi sayangnya lightingnya kayaknya fix ya, nggak bisa diubah-ubah. Terus dia udah support TWS function, artinya kalau kita punya 2 buah itu bisa jadi stereo speaker. Nah, kapan lagi stereo speaker tapi modelnya soundbar gitu kan? Nggak ada ya. Jadi kayak makan tempatnya tuh lebar banget gitu. Terus suaranya pastinya akan lebih lebar karena karakter dari soundbar itu sendiri udah pasti lebar walaupun cuman satu speaker aja gitu. Terus dia juga udah multi device compatible, artinya bisa langsung connect dengan device lain kalau lagi disconnect ya sama device yang satunya. Nah sekarang, jadi kalau kita beli soundbar ini itu boxnya kayak gini, cukup simple, cuman kotak panjang aja. Terus di dalamnya itu isinya ada speaker dan kabel USB Type A to Type C aja buat chargingnya, atau buat connect bisa sih, cuman kabelnya nggak panjang ya. Dan ada buku manualnya, jadi panduannya di situ, tapi ya paling sering-seringnya nggak dibaca sih kayak gitu. Dan dia ini panjangnya 44 cm, jadi dimensinya 44 cm, terus tingginya sekitar 7 cm ini ya, 7 cm. Lumayan sih, 44 cm kalau kita punya 2 digabungin 1 udah hampir 1 meter. Kalau dikasih jarak 1 meter lebih. Oke. Kayak gitu. Jadi stereonya benar-benar luas banget. Terus dia ini untuk spesifikasinya sambil kita bacain ya. Dia itu Bluetooth-nya udah 5.3, terus dia itu support micro SD dan bisa connect via USB juga, dan ada koneksi ke 3,5 mm audio jack. Power inputnya USB 5 volt aja, nggak disebut. Terus dia itu pakai driver 5 watt, ada 2. Jadi drivernya cuman ya driver aja dan mungkin pasif radiator karena nggak ada woofer-wooferan. Frekuensi responsnya, nah ini perlu teman-teman garis bawahi sih. Jadi frekuensi responsnya kalau di detailnya si NYK itu dari 200 Hz ke 20.000 Hz. Yang artinya kalau 200 Hz itu untuk frekuensi sub dan bassnya itu kita nggak bisa mengharap lebih karena 200 Hz itu udah frekuensi mid low. Jadi subnya mungkin bisa jadi nggak denger atau ada tapi tipis banget kayak gitu. Karena memang itu frekuensinya bukan frekuensi sub sih. Dan ini speaker kan nggak ada woofernya. Terus dia itu drivernya 5 watt dan gedenya 2 inci per driver. Jadi kecil-kecil lah. Kalau yang 3 inci itu kan lumayan gede, jadi lebih gede lagi. Terus dia itu jarak Bluetooth standar. Terus baterainya itu 1200 mAh yang di sini nggak ditulis dia bisa bertahan berapa jam. Mungkin kalau normalnya di Bluetooth 5.3 1200 mAh itu bisa di 5 sampai 6 jam nonstop ya. Dan itu dengan penggunaan kita di volume berapa persen. Terus beratnya ini cukup ringan karena beratnya cuma di 755 gram. Jadi nggak sampai 1 kilo. Untuk dibawa-bawa juga gampang, maksudnya ya dibawa-bawa paling di dalam rumah aja sih, atau keluar di teras atau di mana gitu.
kalau dibawa pergi-pergi atau untuk aktivitas outdoor, ini memang bukan speaker yang cocok ya untuk kegiatan itu karena nggak ada sertifikasi apapun. Jadi malah bahaya, nanti gampang rusak. Jadi dia nggak shockproof, mungkin nggak ada anti percikan airnya juga, jadi nggak ada sertifikasi apa-apa. Nah, untuk desainnya sekarang, desain dan dimensi tadi udah ya. Jadi untuk desainnya ini dia lumayan ya, futuristik ya. Jadi dia bentuknya enggak yang kotak-kotak banget. Jadi kayak ada miringnya di depan, ada miringnya di bagian grillnya itu, terus grillnya itu dalamnya ada lampu RGB-nya yang pastinya bakal nyala kalau kita nyalain speakernya. Nanti kita nyalain. Terus dia di samping kanan kiri itu ada logo Nemesis. Terus di depan ya ada grillnya itu tadi. Terus untuk yang sebelah kiri ini yang tadi yang ada logonya itu ada tombol-tombol. Tombol-tombolnya itu ada tombol mode yang sekalian tombol power, tombol play dan tombol volume. Terus untuk di belakang itu ada beberapa port penting ya. Jadi ada port USB Type-C, port aux 3,5 mm dan juga untuk ada slot micro SD. Jadi buat teman-teman yang masih nyimpenin file lagu-lagu kesukaan di micro SD, jadi mungkin pengennya playbacknya secara offline, masih bisa di speaker soundbar ini. Terus kita coba aja nyalain biar tahu gimana nyala dari RGB lightingnya. Kalau untuk secara lampunya dia itu full ya, lampunya itu nyalanya dari kanan ke kiri itu full, di depan grillnya banget. Tapi sayangnya cuman satu, tadi waktu kita nyalain kok suaranya kayak Bluetooth versi murah gitu. Yang promnya tuh, nah itu tadi, the Bluetooth device is ready to pair. Nah kayak gitu tuh udah ya dari Bluetooth tahun kapan sampai tahun sekarang. Terus nanti mungkin connect masih ada suaranya sih pasti. Kayak gitu. Jadi promnya tuh bener-bener prom yang kerasa murah. Ya memang speaker ini murah, tapi kalau bisa diganti promnya lebih ke kayak zaman sekarang, kayak cuman nada dering aja gitu kan, kayak nada notifikasi, oh ini udah nyambung, oh ini apa gitu, atau cuman Bluetooth mode atau apa gitu. Jadi buat NYK ya ini ya. Kayak gitu. Promnya jadi kelihatan murah banget. Jadi kayak dongle Bluetooth zaman dulu tuh. Nah gimana menurut teman-teman? Tapi ini memang worth it sih kalau untuk harga di bawah 200.000 karena udah ada baterainya juga. Jadi kita nggak ribet-ribet harus colok-colok terus. Ini dia contoh suara dari NYK Nemesis X100 Bass. Nah itu tadi contoh suaranya, dan satu lagi dia punya fitur 3D game sound. Jadi mungkin kalau untuk setup di desktop kalian, terus buat di PC atau di laptop, terus buat ngegame, suaranya itu 3D-nya atau surroundnya berasa ya. Tapi memang tadi udah kita coba dan lumayan untuk stereonya. Jadi secara kanan kiri itu terasa lumayan luas. Padahal speakernya ini kan soundbar aja dan posisinya ya di tengah aja gitu, tapi ternyata suaranya lumayan luas. Walaupun kalau untuk bassnya ya kayak tadi, emang dari spesifikasinya dia bukan di frekuensi yang ngebass. Nah untuk tuningnya sendiri, jadi tuningnya itu so-so lah ya, rata-rata kayak speaker di harga segini, tapi dengan frekuensi bass yang minim. Jadi kalau NYK ini memang dia jujur sih, untungnya jujur di spesifikasi dia udah ditulis juga
kalau frekuensinya bukan yang ngebass gitu, bukan yang ada sub bassnya. Tapi untuk kejelasan suara di yang lainnya itu dia udah cukup banget. Jadi di low midnya ternyata dia nggak terlalu mendominasi, ada tapi nggak terlalu mendominasi, dan itu juga lumayan menutupi frekuensi di sektor low-nya. Jadi dia nutupin sektor low-nya biar speakernya nggak terlalu kerasa cempreng-cempreng banget gitu lah. Dan untuk middle-nya karena dia udah 3D, jadi middle-nya oke. Middle-nya itu nggak tipis, nggak yang V-shape gitu. Dan untuk di treble-nya dia juga tergolong enak, walaupun mungkin kalau dikencengin ya agak-agak ada itu ya, ada picking sedikit. Tapi untuk gain-nya pun udah bagus, dan treble-nya tadi juga udah gak ganggu. Gain-nya itu sekitar 50-60% itu udah kenceng sih. Udah kenceng, dan kita mode Bluetooth ya pakainya. Mode Bluetooth itu udah lumayan oke. Dan mungkin kalau dipakai ngegame kita harus pakai koneksi yang 3,5 mm, karena kalau ngegame kan biar nggak latensi. Kalau pakai Bluetooth jelas lah ada delaynya. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah speaker ini worth to buy? Apakah cocok buat kalian yang lagi cari-cari speaker? Nah, kesimpulannya adalah speaker ini masih oke kalau memang kalian nggak apa-apa aja dengan suara yang nggak terlalu ngebass dan ruangan kalian juga nggak terlalu besar. Jadi mungkin masih oke-oke aja, dan keuntungannya dari speaker yang nggak terlalu ngebass adalah ini nggak akan bikin berisik ruangan lain. Jadi biasanya yang bikin noise terlalu kerasa itu memang dari frekuensi sub atau low-nya itu. Jadi kayak getarannya tuh kerasa dari dinding ke dinding. Tapi dengan speaker ini tuh bener sih, dia low noise banget walaupun kita kencang di dalam ruangan sendiri. Untuk harga di bawah 200 ribuan ini udah oke banget, dan dengan fitur yang lengkap dan juga ada RGB lightingnya yang bikin eye catching gitulah, bikin kita juga di kamar atau di ruangan lain tuh lebih ada aksen-aksennya lagi. Nah kayak gitu. So itu tadi kita udah review lengkap soal NYK Nemesis X100 Bass. Jadi speaker soundbar ini yang dimensinya lumayan dan harganya cukup murah. Jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga follow sosial media kita ada di bawah, dan juga jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video kita yang lainnya. Bye bye.